Perkenalkan, nama saya Tomu Danirius. Saya dari kelas 12 IPS 2, SMA Swasta Asisi Pematang Siantar. A. Perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. B. Ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagang. 2. Biaya utama berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. 3. Dalam akuntansi, terdapat 3 persediaan barang perdagangan. 4. Sebagai perantara antara produsen dan konsumen. 5. Antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan. 6. Tujuan utama mencari laba dengan cara menjual dagang dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. C. Syarat pembayaran perusahaan dagang. Syarat pembayaran adalah perjanjian antara penjual dan pembeli untuk pembayaran barang-barang dagang yang dibeli. Dengan demikian, batas antara pembeli tunai dan pembelian kredit menjadi jelas. Beberapa syarat pembayaran yang lazim digunakan dalam transaksi adalah sebagai berikut. A. Syarat 2/10 N/30. Artinya, jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari atau kurang akan mendapat potongan 2% dan pembayaran neto faktur paling lambat 30 hari. B. Syarat 2/10 1/5 N/30. Artinya, jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari atau kurang akan mendapat potongan 2%. Tetapi, jika pembayaran dilakukan setelah lewat batas 10 hari sampai 15 hari akan mendapat potongan 1%. Maka pembayaran neto faktur paling lambat 30 hari. Syarat N/60. Artinya, pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal transaksi jual beli. D. Syarat EOM. Artinya, harga neto faktur harus dibayar pada akhir bulan atau pada bulan di mana transaksi penjualan itu terjadi. Jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan macam-macam konsumen yang terlibat. Perusahaan dagang besar, yaitu perusahaan yang melakukan pembelian produk dari pabrik dengan jumlah yang besar secara langsung. Perusahaan dagang perantara, yaitu perusahaan yang melakukan pembelian dalam jumlah besar kemudian dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang. Misalnya, perusahaan dagang besar adalah subgrosir. Perusahaan dagang pengecer, yaitu perusahaan yang mempunyai hubungan langsung dengan konsumen, yang mana konsumen bisa membeli secara eceran atau ketengan. Misalnya, warung kios, minimarket, toserba, toko swalayan, dan lain-lain. Jenis lain dari perusahaan dagang yaitu berdasarkan ruang lingkupnya. Berdasarkan ruang lingkupnya, perusahaan dagang dibagi menjadi 2, yaitu pedagang besar dan pedagang kecil.
Pedagang besar adalah pedagang yang melakukan pembelian barang dagangan yang berasal dari produsen dan menjualnya ke para pedagang kecil secara partai. Sedangkan pedagang kecil adalah pedagang yang melakukan pembelian barang dengan dari pedagang besar dan menjualnya ke konsumen secara eceran. Sekian dari penjelasan saya.